Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang GKI Cimahi pada tanggal 5 Januari 2021 ini mengambil tema lubang jarum. Bacaan dari Markus 10 ayat 25 yang bunyinya seperti demikian. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Seekor unta masuk lubang jarum. Mana mungkin. Apa Tuhan Yesus mau guyonan? Apa maksud Tuhan Yesus mengatakan demikian? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata Yunani untuk unta adalah kamelos. Sedangkan kata Yunani yang agak mirip bunyinya adalah kamilos, yang artinya rantai pada kapal. Mungkin Tuhan Yesus mau berkata bahwa lebih mudah memasukkan rantai kapal ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ungkapan ini lebih masuk akal. Tapi masalahnya yang dipakai adalah kata kamelos dan bukan kata kamilos. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan lubang jarum itu? Lubang jarum yang dimaksud Tuhan Yesus jelas bukan jarum yang kita pakai untuk menjahit baju ataupun untuk menjahit karung. Lubang jarum di sini adalah pintu kecil dan sempit di samping pintu gerbang kota Yerusalem. Pintu kecil ini baru berfungsi setelah pintu gerbang kota ditutup pada malam hari. Ketika pintu gerbang kota sudah ditutup, maka orang yang naik unta dan mau melewati pintu kecil dan sempit ini harus turun dari untanya dan kemudian berjalan kaki. Untanya itu tidak bisa melewati pintu kecil itu yang dikenal dengan lubang jarum karena terlalu kecil buat seekor unta. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa seekor unta melewati lubang jarum. Mengapa orang kaya sulit masuk kerajaan Allah? Sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus bukan mengagungkan kemiskinan dan mengatakan bahwa kekayaan sebagai sesuatu yang tidak baik. Bukan itu. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa jangan kekayaan menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan. Sebenarnya bukan hanya kekayaan saja yang menghalangi kita bisa melakukan firman Tuhan. Tapi bisa juga hal-hal yang lainnya yang berharga dalam hidup kita. Itu bisa jabatan, bisa kepintaran, kerjaan, barang-barang tertentu, atau hobi kita, dan masih banyak yang lainnya. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk punya harta, punya jabatan, kepintaran, kerjaan, barang-barang tertentu, dan hobi. Tapi yang dilarang adalah kelekatan hati dan pikiran kita kepada ini semua yang bisa menghalangi kita melakukan firman Tuhan. Artinya, semua orang dituntut untuk bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga atau bahkan yang paling berharga sekalipun. Bapak Ibu sekalian, pemuda kaya itu melakukan perintah-perintah Tuhan itu hanya di permukaannya saja, supaya nampak saleh di mata orang banyak. Padahal untuk dapat masuk kerajaan Tuhan adalah karena kasih karunia Allah saja. Orang yang dapat masuk kerajaan Allah adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada kuasa penyelamatan dan penebusan Tuhan Yesus saja. Jadi kita harus melekatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus saja, dan bukan kepada yang berharga dari dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita pilih Tuhan Yesus dalam hidup kita, agar kita layak menjadi murid-Nya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.